Halo, apa kabar sahabat informatika? Di sini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan dokumen menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Office Excel. Nah, yang pertama ya sebelum kita membuat dokumen, pastikan di laptop atau komputer kalian sudah terinstall aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk bentuk ikonnya seperti ini. Oke, kita tunjukkan yaitu seperti ini Excel 2016. Kalau sudah kalian miliki silahkan kalian klik kiri 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kita masuk ke lembar kerja untuk buat dokumennya silahkan kalian klik blank workbook ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, sebelum kita masuk untuk pembuatan dokumen kita harus mengenal dulu. Nah, di sini ya nanti kita bisa menggunakan formula untuk mengolah sebuah angka ya di sini. Nah, di sini untuk lembar kerjanya berupa kotaan. Nah, kalau kotaan ini ya kita bisa sebut dengan sel. Ya, di sini sel ini terdiri dari kolom, ada kolom A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan ini kita juga bisa mengaturnya untuk lebarnya. Nah, kita bisa atur, arahkan ke garis untuk mengatur lebar dari kolom atau mengatur lebar dari barisnya. Nah, seperti ini. Nah, oke, untuk memulai pembuatan dokumennya, kita mulai dari sini, yaitu kita coba untuk buat. Nah, pertama adalah kita gabungkan untuk munculkan judul dari dokumen yang kita buat. Yang pertama adalah kita coba gabungkan ya di sini. Nah, ini kita klik di sini. Ini namanya adalah sel A2 ya, berarti ada kombinasi kolom sama baris, berarti sel A2. Kita klik kiri tahan, kita blok sampai C. Kalau sudah kita gabungkan. Bagaimana cara menggabungkan beberapa sel ini dari sel A2 sampai sel C2? Itu adalah kita bisa menggunakan yang namanya tool Merge and Center, yaitu tepatnya di menu Home, kemudian kita klik Merge and Center. Nah, kalau sudah, kita tentukan. Nah, di sini nanti untuk fontnya kita pilih Times New Roman. Oke, Times New Roman. Kemudian untuk judul yang ini kita pilih ke ukuran 16. Oke, kalau sudah kita pilih ukuran 16, ya kan, kita rubah ke ini. Kita ketik dulu yaitu datanya ini. Oke, ini kita cancel dulu. Datanya ini yaitu daftar. Kita buat dokumen daftar nilai akhir semester. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, yaitu kita lanjut untuk buat data selanjutnya, itu kita gabungkan untuk sel A3 sampai C3 kita gabungkan, caranya sama. Kemudian untuk fontnya kita pilih Times New Roman, kemudian kita tab untuk ukurannya di 16 ya kan. Kalau sudah di sini kita ketik ini. Oke, kalau sudah kita lanjut juga untuk bagian bawahnya kita gabungkan dulu A4 sampai C4, kita kemudian rubah untuk fontnya yaitu pakai Times New Roman lagi, dan untuk ukurannya di sini kita pilih ke 12, kemudian data teksnya di tengah dan kita ketik ini. Kalau sudah kita rubah untuk tulisan ini menjadi tebal atau bold, yaitu bisa kita blok ya. Di sini kita blok. Kalau sudah kita blok, kita seperti ini, kita tekan tombol B atau bold, atau bisa menggunakan CTRL dan tombol ini ya, tombol B. Nah, kalau sudah kita buat garis ini, garis bawah. Caranya mudah sekali. Yaitu kita bisa klik insert, kemudian kita pilih shape ya. Di sini ada, saya pilih shape garis, kemudian kita tarik garis ya, seperti ini, dan kita atur untuk garis ini biar warnanya hitam.
kita pilih hitam, kemudian kita rubah untuk backnya ke 4,5, kemudian kita bisa mengatur stylenya di dasar, pilih more lines. Sudah, kita cari kompon ya, di sini kita pilih titik garis 2 seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita lanjut, yaitu coba kita memberi logo ya. Caranya bagaimana memberi logo atau menambahkan gambar? Caranya sama seperti di video sebelumnya, itu diklik insert, fixture. Nah, kita cari logo. Oke, logonya pakai yang ini. Nah, di sini ya, kalau sudah kita bisa geser logonya. Tapi kita perlu perkecil. Bagaimana cara memperkecil logonya? Kita arahkan ke sini, ke titik warna putih, kita klik kiri tahan, tarik, kemudian lagi kita klik kiri tahan, tarik. Nah, kalau sudah nanti ukurannya sesuai dengan keinginan kita tempatkanlah logonya di sebelah sini. Oke, misal taruh logonya di sebelah sini. Oke, kalau sudah kita tambahkan logo yang lain juga, itu oke, logo ini kita perkecil. Oke, dan kita taruh di sebelah sini. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu kita beri identitas si pembuat. Nah, ibarat kita yang buat, kita ketik di sini, misal dibuat oleh, misal ini yang buat adalah ini namanya, ini absen 1, misal Abdi. Oke, kemudian Prayogo, misal kelasnya ternyata 10 TM 1. Oke, ini misal yang buat. Nah, sebelum kita lanjut ya, sebaiknya kita simpan dulu. Kenapa perlu kita simpan? Biar apa? Ketika terjadi permasalahan ketika kita pembuatan dokumen itu biar lebih aman. Kemudian bisa lebih langsung kesimpan ke lokasi yang kita gunakan untuk menyimpan data ini. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Masih sama seperti sebelumnya, di video sebelumnya adalah kita klik file, kita pilih save as, pilih browse. Oke, kemudian kita simpan di local disk D ya. Misal di sini datanya ini. Kemudian kita untuk file name-nya kita beri nama ini, tugas Excel ya, misal absen. Sini tadi berarti misal namanya adalah Abdi Prayogo 10 TM 1. Nah, kalau sudah kita masuk ke folder kita yang kita buat, kemudian kita sudah menggunakan file name sesuai ini, yaitu tugas dari Excel. Kemudian untuk save tipenya kita pakai Excel book, atau biasanya kita formatnya adalah .xls. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, tinggal kita save. Oke, kalau sudah kita save, kita aman. Nanti ketika ada perubahan di dalam data ini, tinggal kita klik file, kemudian klik save ya. Atau cara cepatnya adalah dengan menekan tombol keyboard, yaitu CTRL dan tombol S. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu kita coba lanjut untuk buat ini, bagi ada nomor ya, ada nomor, kemudian nama siswa. Oke, di sini nama siswa, dan di sini ada mapel, dan bawahnya mapel ini misal MTK, kemudian ada Windows bahasa Indonesia, Being, kemudian ada Infor. Kemudian di sebelahnya di sini misal ada total B misal ya, total B. Oke, kemudian di sebelahnya itu ada misal adalah rata-rata, dan sebelahnya itu misal keterangan lulus atau belum. Oke, kemudian kita lanjut di
untuk di sel A7 misal di sini adalah peringkat. Nah, peringkat seperti ini. Nah, kemudian kita tata ya. Ini untuk nomor kita gabungan aja sel A7 dengan sel A8. Caranya kita blok dulu kemudian kita merge. Ya, kemudian untuk yang nama siswa kita juga blok B7 dengan B8. Dan di sini untuk mapelnya karena yang menyakup mapel ini mata pelajaran ini berarti kita blok. Nah, kita gabungkan untuk mapel di C7 sampai F itu kita gabungkan selnya seperti ini. Dan total B yang berada di sel G7 kita gabungkan dengan G8 di merge. Ini rata juga kita merge. Dan di sini untuk keterangan karena ini teksnya panjang, kita merge plus kita wrap teks biar nanti tulisannya berada di bawah. Kemudian untuk peringkat kita blok juga seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita atur ya lebarnya untuk nomor misal segini, untuk nama siswa misal segini, untuk misal ini segini ya cukup segini. Oke, kemudian untuk rata-rata misal segini, keterangan kita coba lebarin sedikit. Oke, ini biar kelihatan dan peringkat. Oke, nah kalau sudah kita lanjut untuk coba memberikan ini garis atau border lah ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita blok dulu. Setelah kita blok, silahkan kita cari yang namanya itu adalah border. Di mana border? Yaitu bentuknya seperti ini. Kita klik, kemudian kita pilih all border sehingga ada garisnya. Kalau sudah kita atur untuk rata tulisannya yaitu di tengah seperti ini biar lebih rapi. Nah, kita buat tengah seperti ini. Kemudian kalau sudah untuk fontnya namanya adalah Times New Roman, kemudian ukurannya 12 dan kita buat tebal. Nah, kalau sudah oke, sudah siap. Kalau sudah, kita lanjut untuk membuat isi datanya. Untuk datanya kita buat 5, di sini nomor 1, 2. Untuk membuat sampai 5 kita blok saja di sini. Diklik, kemudian kita klik tahan tombol shift. Sudah kita lepas tombol shift-nya, arahkan ke titik warna hijau ini. Udah kita tarik. Secara otomatis nomor urutnya sudah sesuai. Kemudian untuk nama siswanya itu adalah seperti ini. Oke, untuk ini berarti kita blok, langsung kita kasih garis. Caranya sama di folder, all folder, fontnya berarti kita rubah ke Times New Roman dan kita rubah ke 12. Oke, kita buat tebal di rata tengah. Akan tapi untuk yang nama ini kita ini oke, untuk ini data yang bawah kita buat tidak tebal saja. Kemudian untuk yang bagian nama ini kita rubah ke rata kiri seperti ini. Kalau sudah kita buat bagian bawah itu ada yang namanya total A. Kemudian ada nilai terendah dan ada nilai tengah dan ada nilai tertinggi. Oke, seperti ini. Kemudian kita gabungkan, kita juga gabungkan yang sel B ini B15 sama A15 ini juga kita gabungkan. Ini juga kita gabungkan. Kemudian untuk rata teksnya kita rubah untuk ke posisi ini kanan ya, right berarti. Kemudian kita kasih border. Nah, kalau sudah kita lanjut
karena ini kurang lebar berarti kita perlebar sedikit. Rata-ratanya juga di sini. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian kita cek, oh ini kurang geser ke sini, kemudian logo sumber tunasnya juga kurang geser. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk mengisi data nilainya. Di sini nilainya seperti ini. Oke, kalau data nilai sudah, berarti kita blok saja. Kemudian kita kasih ini, kemudian kita atur untuk teksnya masih pakai yang tadi, Times New Roman, ukurannya 12. Kalau udah kita buat di center saja. Kemudian untuk yang bagian ini juga kita kasih border dan kita tentukan untuk fontnya Times New Roman. Udah ukuran 12. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita beri warna ya untuk kotaannya atau selnya. Bagaimana sih cara untuk memberikan warna pada sel ini? Wah, caranya mudah sekali. Itu kita bisa blok dulu. Misal ini yang ingin kasih warna ya, contohnya ini. Nanti kita masuk ke sini, ada fill color, kita kasih misal warna oranye. Nah, kalau kita ingin memberi warna ini, berarti kita tarik sampai ke peringkat, kita kasih warna oranye. Nah, kemudian di sini juga bisa, misal kita kasih warna hijau, yang ini total kita kasih warna hijau, kemudian di sini kita kasih warna biru ya, misal dikasih warna biru, kemudian untuk data ini kita kasih warna merah. Berarti kita masih warna merah. Kemudian di sini bahasa Indonesia misal kita kasih warna biru. Oke, kalau sudah ke bahasa Inggris misal kita kasih warna agak kecoklatan sih ya, coklat. Oke, kemudian kita di sini kasih warna hijau lah ya, misal hijau. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita untuk yang ini nanti kita kasih warna kuning ya, karena untuk yang kuning ini nanti kita isinya menggunakan formula. Jadi kita tidak perlu menghitung manual menggunakan kalkulator. Oke, ini untuk datanya. Nah, kita jangan lupa untuk klik file kemudian save. Biar apa? Datanya yang kita simpan tadi mengalami perubahan sejauh yang kita buat saat ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah berhasil membuat seperti ini, kita coba untuk menerapkan formula pada data ini, data yang ada nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, informatika. Nah, di sini nanti ya, ketika kita menggunakan formula di Microsoft Office Excel, kita yaitu akan menggunakan yang namanya awalan ini. Apa kira-kira ini? Itu adalah simbol sama dengan. Berarti setiap formula untuk melakukan perhitungan otomatis di Microsoft Excel yaitu harus menggunakan yang namanya sama dengan. Oke, diingat-ingat pertama kali untuk menggunakan formula di Microsoft Office Excel itu menggunakan sama dengan. Nah, di sini kita coba untuk mengisi data di total A, yaitu misal di matematika ini, itu kita menggunakan formula aritmatika. Apa itu formula aritmatika? Yaitu formula yang digunakan untuk perhitungan dasar, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, ya, pembagian, itu adalah garis miring seperti ini, dan perkalian, yaitu adalah simbol bintang seperti ini. Itu diibaratkan adalah formula aritmatika ya. Di sini kita diminta untuk menjumlahkan total A, yaitu menjumlahkan data di 85, 80, 90
8788. Kalau kita menggunakan kalkulator itu sangat lama ya. Nah, misal di sini kita gunakan formula aritmatika, berarti di sini 85 kita klik, yaitu berada di sel C9, ditambah di sini 80 berada di sel C10, kemudian 90 kita klik berada di sel C11, kemudian 87 kita klik berada di sel C12, kita jumlahkan lagi dengan data 88 yaitu di sel C13. Nah, kalau seperti ini ya, kita tinggal tekan tombol enter. Supaya apa? Nah, secara otomatis data yang ada di sel ini itu bisa menjumlahkan secara otomatis untuk total yang A. Caranya seperti ini. Kita klik enter. Secara otomatis datanya menjumlahkan sendiri, ya kan? Nah, di sini kalau misal kita rubah data di sini, misal jadi 60, ya secara otomatis totalnya ini juga akan berubah tanpa kita harus menghitung ulang dari atas sampai bawah. Nah, itu kelebihan kita menggunakan formula. Nah, karena di sini caranya sama, ya berarti tinggal apa? Kalau kita ingin ketik di sebelahnya, ya berarti formulanya misalkan dengan sel ini, 80 berada di D9 dan ini lanjut, berarti kita menggunakan kolom D untuk menjumlahkan data di mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita tinggal klik di sini, tarik sampai ke mapel info. Secara otomatis akan melakukan penjumlahan otomatis untuk jumlah dari hasil nilai matematika semua siswa. Nah, kemudian di sini kita coba untuk mencari nilai terendah. Nah, untuk mencari nilai terendah yaitu adalah mudah sekali, yaitu kita bisa menggunakan formula yang namanya adalah min. Min itu adalah mencari nilai terendah. Dari mana? Yaitu dari data ini. Nah, berarti karena kita ingin menggunakan formula min, kita harus awali dengan sama dengan ketik min kurung buka, kemudian kita blok, klik kiri tahan, blok sampai sini, berarti C9.2 C13, berarti hasil blok dari data 85 sampai 88. Ini berarti sel C9 sampai itu diganti dengan kata apa? Simbol titik 2, itu berarti nilai terendah dari data yang ada di sel C9 ya, berarti di C9 sampai titik 2 C13 berarti adalah ini. Sudah kita kurung tutup dan kita enter. Secara otomatis untuk data nilai terendah berada di 80. Kemudian kita bisa ngetik juga di sini ulang, berarti kita mention karena di sini berada di kolom D, jadi kita pakai D9 sampai berarti 2D13. Kalau kita ingin lebih cepat, tinggal kita klik, kita arahkan ke titik hijau, kita tarik. Kemudian di sini juga ada yang namanya kita mencari nilai. Oh, ini kurang ya, berarti kita tambahi nilai. Nah, yaitu kita mencari nilai tengah atau median. Nah, namanya adalah median formulanya. Nah, untuk menggunakan formula ini berarti kita harus ketik sama dengan median, kemudian kita kurung buka. Kalau sudah kita mencari nilai tengah dari data nilai matematika siswa, sudah kita kurung tutup, kemudian kita tekan tombol enter. Nah, seperti ini, secara otomatis akan terhitung ya untuk nilai tengahnya. Nah, kemudian kita mencari data yang ini, tinggal kita gunakan data ini, berarti berada di sel D9 sampai D13, kata sampingnya titik 2. Kita klik enter, secara otomatis langsung dapat di sini. Kemudian kita klik warna hijau, kita tarik biar secara otomatis formulanya bisa dipakai di bagian ini. Kemudian untuk nilai tertinggi yaitu adalah kita menggunakan nilai formula max ya. Di sini sama, untuk menggunakan formula max kita awali dengan sama dengan max kurung buka, kemudian kita blok data di sini. Sudah kita blok, kita kurung tutup. Ya, masih sama, yaitu datanya masih di C9 sampai C13. Kalau sudah kita enter, secara otomatis kita langsung diberitahu, oh ternyata nilai tertinggi matematika yaitu 90, yaitu dipegang sini ya, Chan Welling. Udah, kita di sini kita tarik. Nah, kalau kita sudah tarik seperti ini ya,
Berarti ini formulanya sama, menggunakan data yang bahasa Indonesia. Nilai tertingginya 95, kemudian yang di sini kita bisa track lagi. Nah, secara otomatis langsung kita mendapatkan hasil penjumlahan data-data ini dengan mudah apabila kita mengetahui formulanya. Kalau sudah, ini kita blok, kita atur untuk dia rata teks tengah seperti ini ya. Kalau sudah, kita lanjut untuk ke bagian ini, yaitu mencari total. Nah, di sini kali ini kita masih menjumlahkan ya pakai formula aritmatika. Nah, tapi di sini kita coba untuk menggunakan formula statik. Ya, ini tadi juga ini kita namanya pakai formula statik. Nah, dan di sini kita juga pakai formula statik biar lebih cepat untuk menghitung total tanpa kita harus menggunakan formula aritmatika yang penjumlahan, ada plus, ada min, ada kali, ada bagi. Nah, di sini kita bisa menggunakan formula sum. Nah, tulisannya seperti ini, sum. Untuk menghitung ya, ini untuk sum menghitung jumlah total. Jadi misal jumlah total nilai dari Alois Subroto itu berapa ya? Berarti kita awali dengan sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian kita blok data di sini, yaitu dari C9 sampai F9. Kenapa datanya di sini dari C9? Nah, berarti di sini sampai kita hasil bloknya, kemudian kita kurung tutup. Secara otomatis ketika kita enter ya, data ini terus menjumlahkan secara otomatis. Tinggal kita ya, ini juga sama untuk pengisian yang bawah ini, kita masukkan datanya bius ya, berarti di C10 sampai F10. Kalau sudah, kita enter. Nah, biar lebih cepatnya, klik kemudian arahkan ke titik hijau, klik return, geser ke bawah, masuk ke totalnya ya, di sini ya. Kemudian nah, kita langsung ini kita tarik serentak aja bagian ini biar tahu totalnya berapa dari total B ini, dan ini nilai total terendah segini, tertinggi tertengah segini, kemudian yang tinggi segini. Kalau sudah, kita cari rata-rata. Nah, untuk formula rata-rata sendiri yaitu kita bisa gunakan yang namanya formula Average. Nah, untuk menggunakannya yaitu sama, kita gunakan awalan sama dengan ketik Average, udah kita kurung buka, kemudian kita blok ya, dari data ini matematika bahasa Indonesia dari nama siswa ini kita blok dan kita kurung tutup, kita enter. Secara otomatis kita langsung diberitahu oh rata-rata nilainya segini. Dan kalau kita ingin cari tahu rata-rata bawahnya ya kan, kita langsung diarahkan pakai Average, kemudian kita blok datanya ini datanya Bius Nugroho seperti ini, kemudian kita bisa enter. Nah, pengen cara cepatnya yaitu adalah kita klik, kemudian klik kiri tahan seperti ini, kemudian kita ini tinggal tarik lagi formulanya, atau kita bisa ketik ya sendiri di sini jumlahan tadi pakai aritmatika, kemudian di sini pakai min, kemudian di sini pakai median, kemudian yang bawahnya berarti pakai max, nilai tertinggi dari rata-rata. Nah, di sini loh, di sini kok koma. Nah, untuk merubah atau menghilangkan komanya, caranya mudah sekali. Kita bisa masuk ke ini, di sini ada number. Kita bisa pilih misal number, kan langsung otomatis berubah, atau kita bisa hilangkan komanya. Ini biasanya bisa untuk format data ini ada general, umum ya. Ini bisa untuk kombinasi angka dan huruf, kemudian ada number, ada mata uang ya, mata uang misal kita pakai mata uang negara ya, itu bisa masuk ke more ini. Nah, misal mata uang currency, yaitu kita bisa menentukan
negaranya, ada Rp ya, misal dolar kita bisa menentukan. Nah, di sini karena ini adalah sebuah data nilai ya, kita pilihnya yang ke number. Di sini juga kita pilih number ya. Kita rubah yang koma-koma itu biar nggak koma, kita rubah ke number seperti ini. Oke, ini berarti sudah menggunakan formula. Nah, selanjutnya adalah kita buat untuk keterangan lulus atau belum lulus. Nah, di sini untuk formula yang akan kita gunakan yaitu namanya adalah if. Logika if ya. Berarti untuk menggunakannya caranya seperti ini ya. Keterangan ini kita ambil dari ini. Misal kita ambil dari ini ya. Ini rata-rata. Kalau misal rata-ratanya lebih dari 75 berarti lulus, kalau kurang dari 75 berarti dinyatakan untuk tidak atau belum lulus. Nah, di sini cara buatnya adalah di sini. Kita awali dengan sama dengan jika ya kan. Data di sini rata-ratanya Alois misal di sini yaitu H jika kurung buka itu H9 itu adalah rata-rata dari sisa bernama Alois ternyata adalah kurang dari 75, maka itu titik koma hasilnya adalah misal kita tulisnya belum lulus seperti ini. Jadi di sini kalau sudah jika kita if lagi. Nah, jika misal datanya lulus tadi di H9 ternyata lebih dari sama dengan 75, maka berarti titik koma ya kita anggap sebagai lulus seperti ini. Karena di sini kita menggunakan dua if, berarti kita gunakan dua kurung tutup. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal ini kurang petik 2. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita enter. Oke, di sini tinggal kita kalau ingin ngetik yang bagian bawah tinggal kalian sesuaikan. Di sini juga bisa misal kita ilangin untuk if yang ini. Berarti kita menggunakan satu if, berarti kalimatnya jika data di rata-rata dari BIOS yaitu di H10 kurang dari 75 ya berarti belum lulus. Selain itu dianggap lulus. Nah, itu juga bisa. Kita bisa menggunakan dua if atau lebih sesuai dengan kondisinya, atau kita hanya menggunakan satu if kalau hanya terdapat dua kondisi, belum atau lulus, atau hanya 0 atau 1 di sini. Nah, kalau kita di sini coba untuk pakai yang dua if ya, pakai ini. Kemudian kenapa kok kita pakai formula untuk menentukan lulus? Jika tik manual kan bisa. Nah, ketika misal ini kita rubah datanya ternyata 50, kita enter, secara otomatis ya, data di sini itu akan mengetahui secara otomatis ternyata belum lulus. Seperti itu kalau kita menggunakan formula is untuk menentukan kondisi lulus atau belum lulusnya dengan mudah tanpa kita harus cari satu persatu. Kalau ini masih enak karena datanya masih 5. Akan tapi kalau kita memiliki datanya ribuan atau bahkan kita masuk perusahaan ternyata datanya ribuan, otomatis kita lebih enak memanajemen data tersebut dengan menggunakan formula. Oke, ini dikembalikan ya ke data semulanya karena ini tadi menggunakan formula average. Oke, itu tadi ini untuk yang formula if. Dan kita di sini juga diminta untuk mencari peringkat, berarti urutan yang terbaik dari 5 siswa itu.
yang peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana cara mencari peringkatnya? Yaitu cara mencari peringkat dengan formula ini. Oke, formulanya ini ya. Formula apa itu? Yaitu rank. Itu untuk mencari tahu ranking dari ranking 1, 2, 3, dan seterusnya. Caranya yang pertama adalah kita setiap menggunakan formula kita awali sama dengan kita pilih rank. Kita ingin mencari tahu rank dari mana, yaitu dari data ini, dari data rata-rata, ya kan? Berdasarkan data yang mana, yaitu berdasarkan data ini. Kita blok, klik return. Berarti data ini berdasarkan semua data yang ini itu urutan keberapa? Itu kita urutkan dari ada descending, ascending. Kalau descending itu diurutkan dari yang terbesar, berarti di nomor 1, dan seterusnya adalah nomor yang terkecil. Kalau ascending berarti nilai yang terkecil itu di peringkat 1, ya. Berarti untuk yang nilai terbesar nanti malah di akhir. Karena di sini peringkat untuk nilai berarti ketika nilainya tinggi itu adalah peringkat 1, berarti kita pilih komanya itu adalah 0. Berarti diurutkan dari yang terbesar. Kemudian kita kurung tutup. Berarti ini sama dengan peringkat dari data yang ada di sel H9, yaitu rata-ratanya dari Alois, berdasarkan semua data yang ada, yaitu datanya di sini, data ini. Nah, di sini ya, ada hal yang penting, yaitu adalah kita harus memutlakan ini. Ya, caranya adalah kita blok, kemudian tekan tombol F4, dimutlakan seperti ini. Kenapa kita mutlakan kasih dolar seperti ini? Biar nanti ya misal kita ingin menggeser formula ini ke bawah, itu aman-aman saja. Contohnya seperti ini. Kita enter, ini berarti tulis di peringkat 5, kemudian misal kita tarik ke bawah. Nah, berarti ini ya, berarti data untuk yang ini ya, yang semua data yang ada ini berarti ini tidak akan kegeser. Berbeda dengan kalau kita tidak mutlakan, maka di sini akan bergeser ke, misal awalnya adalah H9 akan bergeser ke H10. Seperti ini. Kalau sudah kita coba untuk tarik semua. Nah, berarti kita langsung tahu, oh ini peringkat 1. Oh, peringkat 2 itu dipegang oleh Cancan. Oh, peringkat 3 dipegang oleh Dudu Waloyo. Oh, peringkat 4. Nah, ini kalau datanya sedikit sebenarnya kita langsung sebenarnya udah tahu ya. Oh, siapa yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Itu kalau datanya sedikit. Nah, kalau datanya jumlahnya ratusan bahkan ribuan, kita untuk mencari peringkat tertinggi tentunya paling enak menggunakan yang namanya formula, yaitu menggunakan formula rank. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah untuk datanya sudah jadi dan sudah menggunakan formula semua. Nah, selanjutnya adalah kita coba untuk membuat grafik dari total nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, untuk grafik nanti untuk acuannya adalah kita ambil dari nilai ini ya, nilai total nilai B ini. Oke, kita ambil dari total nilai B. Kemudian kalau sudah kita ambil dari total nilai B, itu kita berdasarkan ini, nama siswa. Berarti kita blok dulu. Dan kita ini, nah kita blok. Nah, agar kita bisa ngeblok di sini, kita tekan tombol CTRL setelah kita blok data ini. Dan kita tekan tombol CTRL, kita blok total B ini. Kalau sudah, kita klik insert. Pilih yang namanya, nah ini ada ya, ada, kita pilih yang bagaimana, misal ini bisa, misal ada yang 3D ini bisa. Oke, kita pilih yang 3D ini ya. Nah, kalau sudah kita pilih ya, tinggal kita bisa modifikasi lah ini untuk misal kita modifikasi di sebelah sini, set. Nah, untuk ini ya kita beri misal namanya adalah total nilai akhir semester
Ya, kemudian untuk tahunnya misal tahun pelajaran 2022-2023. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita juga bisa untuk membuat tebal tulisannya. Kita buat bold ya. Di sini kita buat bold biar agak tebal. Kemudian untuk kita mengganti background, kita bisa ini sih masuk ke ini format kita untuk set fill-nya bisa kita rubah, misal pengen warna hijau ya kan, hijau ya, misal pengen warna hijau ini, atau kita juga bisa cari warna hijau. Nah, misal warna hijaunya yang ini misal, nah, itu bisa. Dan kita juga bisa merubah ini ya, ini kan ada grafik batang ya, kita juga bisa rubah. Kita klik satu ya, tabel yang ini kita misal rubah ke warna merah atau rubah merah. Di sini juga kalau kita rubah warna oranye, kita ke chart tool format, pilih warna misal kuning. Dan di sini kita rubah ke warna oranye, kita rubah warna oranye. Di sini yang datanya bius kita rubah ke warna misal biru laut ya, berubah. Kemudian untuk yang datanya Alois, misal kita rubah diagramnya atau petunjuk nilainya itu kita rubah ke warna ungu, secara otomatis juga berubah seperti ini. Nah, mudah sekali kan untuk buat data pengolah angka menggunakan Excel, dan tentunya angka ini bisa kita visualisasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita ya klik, nah, taruh ke bawah sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal blok. Kalau kita ingin ngeprint data ini, kita blok. Nah, seperti ini. Kita blok, nah, set ya kan. Seperti ini kalau kita ingin print. Kemudian kita di sini ada yang namanya pack layout, kita bisa print set area. Dan kalau kita ingin preview hasil printnya adalah kita bisa klik file, kita masuk ke print, nah, ini langsung kita diperlihatkan print previewnya. Kalau kalian nanti kita loh kok seperti ini ya, nah, kita bisa rubah untuk rotasinya itu misal di potret seperti ini, sehingga untuk tampilannya lebih bagus. Jadi bisa siap untuk dicetak dalam lembaran kertas. Dan pastinya kalian ya di sini cari printer mana yang terhubung dengan laptop atau komputer kalian. Nah, mudah sekali untuk pembuatan dokumen menggunakan aplikasi perkantoran pengolah angka. Nah, di sini sebelum kita tutup ya, itu silahkan kalian bisa klik file, save. Biar apa? Biar data yang kita buat sampai saat ini itu aman. Nah, ini tadi yaitu adalah cara untuk membuat dokumen menggunakan aplikasi perkantoran pengolah angka menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, semoga ya ilmu pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you all smart student. Thanks for following.